Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami kepada Ibu Dr. Triwahyu Agustina MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Fisiologi Tumbuhan dan tak lupa kepada rekan-rekan seperjuangan kelas 5C. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Rifa Nur Afifah, Rizka Kurniawan, Sylvia Adi Miharta, dan saya Tasa Nurani. Pada video ini, kami akan mempresentasikan jurnal mengenai pengaruh melatonin atau kobalt pada pertumbuhan, hasil dan respon fisiologis mentimun dengan nama ilmiah Cucumis sativus, tanaman di bawah tekanan garam. Pendahuluan, cekaman garam merupakan faktor abiotik yang membatasi produksi pertanian. Stres garam akan menyebabkan kerusakan oksidatif, stres osmotik, dan juga toksisitas ion. Keterlibatan antara melatonin dan juga kobalt telah disarankan dalam toleransi garam tanaman, tetapi gambaran secara lengkapnya belum ada. Di sini melatonin dapat mengatur pertumbuhan dan juga perkembangan tanaman seperti pada pembungaan dan juga organogenesis akar. Penelitian ekstensif telah melaporkan bahwa melatonin ini memberikan toleransi cekaman salinitas, tetapi sebagian besarnya hanya pada pembibitan. Sedangkan pada kobalt telah mempengaruhi pertumbuhan dan metabolisme tanaman yang bertindak sebagai komponen dari banyak enzim dan juga koenzim. Ketimun atau Cucumis sativus merupakan tanaman sayuran yang penting dan sensitif terhadap cekaman garam, serta penggunaan protektan eksogen dapat meningkatkan toleransinya pada kondisi tersebut. Maka, pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan pengaruh dari melatonin dan kobalt terhadap pertumbuhan dan produktivitas mentimun pada berbagai tingkat salinitas. Respon fisiologis setelah perlakuan melatonin kobalt pada tanaman mentimun dengan cekaman akan dievaluasi dan dibandingkan. Selanjutnya, bahan dan metode penelitian. Eksperimen ini dilakukan selama 2 musim dingin antara November dan juga Maret di sebuah peternakan swasta di Nubaria, Kegubernuran Beheria, Mesir. Nah, mentimun yang digunakan adalah jenis Baracuda F1, yaitu tanaman yang digunakan untuk menguji dampak aplikasi daun melatonin dan juga kobalt di bawah tekanan garam. Nah, benih Baracuda F1 ini ditaburkan di nampan busa yang diisi dengan lumut gambut dan juga permikulit. Nampan akan ditambahkan juga dengan unsur hara makro. Nah, setelah 1 bulan, bibit yang berukuran seragam akan ditransplantasikan dalam pot plastik hitam yang berisi tanah. Tanah tersebut terdiri dari pasir 68,71%, lanau 8%, dan tanah liat 5,25%. Pot disimpan di rumah kaca dengan kondisi cahaya alami, lalu kelembaban relatif sekitar 80% dan suhu siang atau malam dengan rata-rata 20-20 derajat Celcius. Setelah 1 minggu, bibit mentimun itu dibagi menjadi 5 kelompok dan diberi perlakuan awal dengan penyemprotan diulang setiap 2 minggu sampai percobaan berakhir. Peroksida lipid daun mentimun akan dihitung sebagai tingkat akumulasi MDA menggunakan protokol asam 2 tiobarbiturik. Nah, total enzim diekstraksi dengan menggiling daun mentimun segar sebanyak 100 mg dengan buffer ekstraksi es. Nah, ekstrak kasar akan digunakan untuk mengukur kandungan protein total dengan albumin serum sapi sebagai standar atau CAT yang dicatat dengan hilangnya hidrogen peroksida dalam sampel ekstrak kasar. Hilangnya 1 mol hidrogen peroksida dinyatakan sebagai 1 unit aktivitas CAT. Adapun hasil dan pembahasan, tingkat stres garam yang meningkat secara signifikan mengurangi parameter pertumbuhan mentimun secara umum, MT1 dan CO1 merupakan salah satu perlakuan yang dapat meningkatkan semua parameter pertumbuhan tanaman stres dan tidak stres. Pada kandungan protein dan klorofil dimodifikasi oleh salinitas aplikasi daun atau interaksinya. Perlakuan dengan MT1 dan CO1 yang meningkat pada tingkat yang sama kandungan protein pada tanaman stres dan tidak stres relatif terhadap CP, namun tidak ditemukan pada kandungan klorofil. Pada konsentrasi CO dan MT menyebabkan efek buruk salinitas yang menyebabkan penurunan H2, HAI2, dan MDA.
Stres garam, aplikasi daun dan interaksinya mengubah kandungan unsur daun mentimun dan mengurangi Na+, dan Cl- kandungan dalam daun mentimun di bawah tingkat stres garam yang rendah. Pada peningkatan kadar NaCl secara nyata menurunkan jumlah dan berat buah mentimun serta total hasil pertanaman. Analisis statistik menunjukkan bahwa perlakuan daun dengan CO dan MT terlepas dari stres garam mempengaruhi hasil dan komponennya. Interaksi antara salinitas dan aplikasi daun memiliki efek yang signifikan pada hasil mentimun dan komponennya. Di bawah kondisi salinitas rendah dan sedang, CO1 dan MT1 menunjukkan peningkatan terbaik. Perlakuan dengan CO1 dan MT1 menunjukkan nilai yang sama untuk jumlah buah, tetapi pada kondisi garam tanpa tekanan, CO1 menunjukkan nilai jumlah buah dan hasil total tertinggi. Selanjutnya, penjelasan tentang diskusi. Pertumbuhan dan produktivitas tanaman terhambat oleh cekaman salinitas. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa MT dan CO dapat mengurangi dampak salinitas tergantung konsentrasi yang diterapkan pada tanaman. Adanya kandungan melatonin sebagai hormon tanaman yang mengatur pertumbuhan, perkembangan, dan respon terhadap berbagai tekanan. Terbukti bahwa konsentrasi MT memainkan peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan tanaman mentimun, bertindak sebagai antioksidan langsung dengan mempertahankan homeostatis ROS seluler dan mengatur jalur antioksidan yang berbeda. Berkaitan dengan toksinitas ionin yang disebabkan oleh stres garam mengakibatkan kerusakan fisiologis akut. Dengan demikian, penggunaan solusi yang efisien untuk mengatur Na+ dan Cl- penting untuk toleransi garam tanaman. Penghambatan stres oksidatif pada daun mentimun menjadi salah satu alasan untuk peningkatan pertumbuhan dan hasil selama kondisi salinitas. Dampak cekaman garam membatasi pertumbuhan dan perkembangan akar tanaman diikuti oleh penurunan resapan unsur hara. Dapat diklarifikasi bahwa MT1 dan CO1 berkontribusi pada pertumbuhan akar dan kandungan makronutrien yang lebih baik. Contohnya seperti N, P, K+, dan Ca2+, sehingga meningkatkan jumlah dan berat buah. Berikut disajikan diagram batang dan tabel berdasarkan hasil diskusi. Nah, kesimpulan daripada jurnal ini dapat dilihat pada gambar di bawah, bahwasanya daun yang A ini adalah daun kontrol pada daun mentimun, sedangkan gambar yang B-nya adalah daun yang diberikan tekanan stres garam. Dapat dilihat daunnya ini sedikit layu dan cepat mengalami penuaan, sehingga peran daripada melatonin ataupun hormon melatonin maupun kobalt di sini adalah untuk mengurangi kerusakan akibat garam dan meningkatkan pertumbuhan daripada tanaman mentimun ini melalui penghapusan ROS dan mempertahankan kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada terbanyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.